Hai, welcome to our sharing session edisi tugas dinamika kelompok. So, di sharing session kali ini, kita akan menganalisis tentang apa itu teori Johari window dan bagaimana pengimplementasiannya dalam kelompok. Nah, jadi teori Johari window adalah teori yang dikembangkan oleh Joseph Loeb and Harrington Ingham pada tahun 1955 sebagai model untuk memahami kesadaran diri, komunikasi interpersonal, dan dinamika hubungan sosial. Model ini berbentuk jendela dengan 4 kuadran yang mewakili berbagai aspek kesadaran diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama ada open area, merupakan informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain dalam suatu interaksi. Semakin besar area ini, semakin terbuka dan efektif komunikasi seseorang. Yang kedua adalah hidden area. Hidden area ini adalah informasi yang diketahui oleh diri sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Nah, jika seseorang ingin membangun hubungan yang lebih dalam, ia perlu berbagi sebagian informasi dari area ini kepada orang lain. Yang ketiga adalah blind spot, merupakan aspek dari diri seseorang yang disadari oleh orang lain tetapi tidak disadari oleh dirinya sendiri. Umpan balik dari orang lain dapat membantu seseorang menyadari area ini dan memperbaiki diri. Dan yang terakhir adalah unknown, di mana unknown ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain, berisi potensi tersembunyi, pengalaman yang belum dieksplorasi, atau aspek kepribadian yang belum muncul dalam situasi tertentu. Biasanya terungkap melalui pengalaman baru, introspeksi, atau terapi psikologis. Nah, setelah tadi kita membahas sedikit mengenai teori Johari window, sekarang mari kita lihat sharing session kelompok 1 yang membahas tentang contoh pengimplementasian dalam pendekatan kelompok. Happy watching! Oke guys, kan kemarin udah disuruh buat nonton video ya yang teori Johari window. Nah, kira-kira kita mau ini gak sharing-sharing gitu buat yang hidden dulu deh, mau gak? Boleh. Kayak proyeksi kita setelah lulus atau kayak 3 tahun atau 5 tahun ke depan mau ngapain aja. Ya dulu deh sob, coba. Proyeksian aku ke depannya bisa lulus dari S1 Kesmas dengan IPK yang aku harapkan, terus lanjut ke S2 sambil kerja. Kalau aku punya pekerjaan impian, kalau misalnya duit tuh nggak benar-benar diutamain banget, aku bakal jadi voice. Kalau aku pengen semoga nanti lulus S1 dengan tepat waktu. Amin. Dengan IPK yang memang semuanya semoga IPK-nya bagus. Amin. Semoga. Nah, kalau aku pengen lanjut S2. Amin. Kalau misalnya emang ada loker ya aku pengen kerja, tapi lebih pengen ke S2-nya, dan semoga S2-nya bisa beasiswa. Semuanya ya beasiswa. Amin. Kalau aku mungkin pengen ikut pelatihan yang ketiga sesuai sama tujuan aku masuk Kesmas. Terus juga aku pengen punya bisnis paling pengen. Kalau aku ya mau lulus dulu ya dengan nilai yang baik gitu. Terus kalau misalkan untuk S2, aku sebenarnya pengen S2 tapi sama orang tua tuh disuruh kerja dulu baru S2 gitu. Nah, kalau kerjanya mungkin pengen kerja kantoran gitu ya, kayak atau di Kemenkes atau di BUMN gitu. Jadi mau kerja kantoran. Berarti Kalau aku pengen lulus tepat waktu, terus pengen kerja dulu di tempat yang aku inginkan, terus sesuai dengan bidangnya gitu. Udah. Kalau aku pengen lulus di semester 7. Aku pengen wisudanya itu di akhir semester 7. Jadi aku nggak nginjak semester 8. Skripsi aku udah di semester 7. Udah kayak gitu, aku pengen fokus karir. Aku pengen kerja di rumah sakit. Rumah sakit sih, aku lebih prepare ke rumah sakit. Terus aku pengen S2 juga, tapi S2-nya pakai biaya aku sendiri. Maksudnya biaya hasil sendiri, kalau enggak beasiswa. Amin. Amin. Allah amin. Kalau aku rencana sih pengen langsung kerja ya, sama pengen ambil sertifikasi K3. Untuk kerjanya pengen di KAI atau di pertambangan, pengennya sih atau di rumah sakit, karena rencana pengen ambil peminatan akap.
Buat yang kedua tuh kan ada yang harus sebenarnya yang pertama tuh yang open, ya. tapi kita tadi yang hidden dulu aja. Nah buat yang open itu mau gimana sob? Bima ada gak kira-kira? Aku ada sih. Aku tuh sebenarnya bisa masak ya. Terus teman-teman terdekat aku juga yang dari SMA sama keluarga aku tuh suka banget sama masakan aku. Kalau misalkan aku pulang kampung, pulang ke rumah gitu, suka dimintain. Jadi aku suka disuruh nyoba resep baru dan semua orang tuh suka gitu. Terus kalau misalkan lebaran, aku itu orang-orang itu nunggu brownies buatan aku gitu. Nanti cobain Aku juga brownies-nya nungguin ya. Aku juga nungguin ya browniesnya ya. Jangan lupa. Jangan lupa browniesnya ya. Ada lagi gak yang ini? Aku kalau aku sepengalaman aku kan juga gambar, terus pernah ikut lomba gambar dari SD, SMP, SMA juga kayak gitu. Iya sih, gambaran kamu bagus-bagus. Iya. Iya, waktu itu juga kamu juara poster kan? Iya, juara poster. Aku saking sukanya gambar di kelas juga gambar. Iya ya, selalu salfok soal gambarannya. Iya bagus banget. Kan tadi teh udah ngobrol-ngobrol ya sedikit, terus yang open juga kita teh udah nyadar gitu apa potensi kita. Nah kira-kira ada gak sih potensi aku gitu yang sebenarnya teh aku teh nggak nyadar, tapi kayak kalian teh nyadar gitu. Aku dulu ya, menurut aku teh kamu fashionable, terus kayak bisa mix and match bagus kayak gitu. Kalau menurut aku mah Gaida tuh ada potensi juga kayak punya bakat di kayak dokumentasi, kayak fotografi. Kalau foto suka estetik asik. Iya. Kalau aku apa ya? Soalnya aku belum terlalu nyadar gitu potensi aku. Kalau Kia menurut aku ini sih kayak apa ya, di potensi di akademiknya tuh tinggi banget gitu. Soalnya kan pernah ikut debat juga ya. Terus kayak kalau di kelas juga aktif banget gitu. Jadi Estetiknya juga tinggi gitu. benar. Jadi kayak di akademisnya tuh pasti banyak potensi gitu kalau misalkan kamu ikut lomba-lomba kayak apa. Sebenarnya itu debat, multi talent lomba biasanya apa. serba bisa juga gitu. Kayak kalau debat kan kita tuh kalau nggak banyak tahu soal pengetahuan tuh kan gak bakal bisa ngomong kan. Tapi dia sanggup gitu, dia bisa. Keren. Dan juga Kia tuh ada jiwa-jiwa pemimpin gitu loh. Iya. Nah kan barusan tuh udah ada hidden, ada open, terus ada blind spot. Nah yang unknown kira-kira itu kalian ada gak sih yang kayak pengalaman atau kayak mau gimana? dong. Boleh Identifikasi. Oh, ini deh sharing pengalaman kan aku sama Lintana teh pernah ikut gerakan mengajar desa ya. Kan itu tuh kayak ngajar, kayak beneran ngajar ke anak-anak SD gitu kan. Sebenarnya aku sama Lintana tuh sama-sama belum pede, pernah, iya, belum nggak pernah pernah. sama sekali dan gak pede. Kita tuh kayak bisa gak ya gitu ngajar. Kayak latar belakang kita juga kan bukan pendidikan ya. Jadi kayak bisa nggak ya, ternyata karena banyak juga trainingnya ya, ada beberapa training sama webinar, terus pas di lapangan kayak bisa gitu. Bisa, terus have fun juga gak sih, pembawaan juga asik. Gak tahu karena anak SD mungkin ya, tapi kan setidaknya kita tuh bisa dapat belajar, jadi Dapat ada pengalaman. Iya. Jadi aku tuh kayak melihat dia ngajar tuh kayak melihat sesuatu yang baru gitu ya. Aku juga, iya. Kamu juga ya, jangan distuit. Iya. Kamu juga bisa masak dong. Iya sih. Terus aku tuh nyoba-nyoba ini bakal enak gak ya, bakal orang lain bakal suka gak sama jualan aku. Terus aku tuh coba open PO, ternyata Iya. banyak orang-orang yang suka juga gitu. Nggak sesuai ekspektasi aku sih. Tapi banyak juga yang suka, terus sering juga ada yang ngechat gitu mau pesan gitu. Keren. Menurut Punya aku orang yang itu yang yang jadi beasiswa. Iya. Itu juga kan maksudnya kayak bakat terpendam. Emang itu bakat kebanggaan. Potensi kan, Iya, potensi. suatu kebanggaan. Kamu tuh harus bangga dengan itu. Semua orang bisa dapat beasiswa. Ada aksesnya juga kayak ada bonus punya tekad kayak kamu gitu, tekad tertinggi. Nah itu kan ada penyusunan isai ya. Iya, Tuh, ada penyusunan isai. Nah itu berarti bisa aja potensi kamu tuh di situ. perlu Bisa dibuka. aja. Oh gitu. Kembangin. Keren banget. Kirain teh Keren kenapa? banget. Nanti ditunggu ini ya papernya. Paper sama apa sih Sakira tuh? Oh, iya.
kan barusan deh kita udah dari awal yang cerita-cerita lah ya, sharing-sharing. Semoga dari situ kita saling mengenal lagi. Amin. Makasih guys. Terima kasih juga